Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Aku Auliadi Hasifah, Ayu Mutiara Putri, Dafa, Delila. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi lagu wajib dulu. Ya, kita nyanyi dari depan sudah 1, 2, 3. Sudah siap untuk belajar? Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya, kita akan ke pembelajaran ke tema 7, subtema 3, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi alat komunikasi tradisional dan modern. Ya, silakan dibuka di halaman 116. Perkembangan teknologi komunikasi. Nah, tujuan pembelajarannya dengan mengamati gambar yang ada pada buku, kamu dapat menceritakan informasi mengenai alat-alat komunikasi tradisional dan modern. Sebelumnya, apa itu alat komunikasi? Apa alat komunikasi? Alat komunikasi itu apa? Alat komunikasi itu adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Contohnya apa alat komunikasi pada zaman dahulu? Orang berkomunikasi gimana caranya? Pakai surat. Terus? Apalagi kecuali surat? Radio. Terus ada apa lagi? Zaman dahulu. Ya, kita baca dulu di halaman 117. Di situ ada suatu hari Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Apa itu sejarah komunikasi? Kenapa disebut sejarah komunikasi? Karena sejarah itu mulai dari masa lalu sampai sekarang. Itu namanya sejarah. Jadi alat komunikasi dari zaman dulu sampai sekarang itu berubah-ubah. Kalau dulu kita pakainya surat. Atau silakan kamu baca dulu di halaman 118 tentang sejarah komunikasi. Baca dulu. Sudah dibaca? Di situ ada sejarah komunikasi. Yaitu komunikasi itu menyampaikan gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga dapat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Macam-macam penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap. Nih ada asap nih. Gimana caranya asap bisa jadi alat komunikasi untuk orang-orang India ini? Nah, biasanya di hutan kan, orang India kan tinggalnya di hutan. Nah, dia kalau tanda bahaya dia pakainya asap. Kalau ada asap berarti zaman dulu ya, zaman sejarah dulu. Kalau ada asap berarti dia ada bahaya. Tandanya dia sedang dalam bahaya dan minta pertolongan. Ya. Di Indonesia dikenal dengan adanya kentongan. Nah, ini yang ibu bawa. Ini adalah kentongan. Nah, orang dulu kalau ada apa biasanya pakai kentongan? Iya, ada gitu ya. Dia pakainya kentongan.
yang di garis bawah ini. Ini ditulis ulang. Kemudian kamu buat kalimat. Buat kalimat dari kata-kata itu. Misalkan ini ada kalimat apa nih? Pesan. Kamu buat kalimatnya. Saya mengirimkan pesan kepada saudara di Jakarta. Ya, silakan berkelompok. Ya, ditulis ulang yang di garis bawahi, ditulis ulang. Kemudian dibuat kalimat ya, berkelompok satu aja yang nulis. Dari wacana apa tuh tadi? Dari bacaan sejarah komunikasi. Kalimat apa yang bisa kalian ciptakan dari kata-kata tersebut? Siapa duluan yang mau baca? Ya, silakan. Kalau kalian, ya baca Denis. Ya. Ya, Pin, baca. Alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Bagus, bagus sekali. Yang lain? Apa punya? Ganda? Ya, alat komunikasi modern sekarang adalah internet. Pinter. Ayo, baca. Pentungan adalah alat untuk menyampaikan informasi berbahaya pada zaman dahulu. Good, bagus, luar biasa. Pentungan adalah alat komunikasi tradisional. Oke, bantu semua kita yuk. Yuk, give applause buat semuanya. Ya, sudah. Sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing.